Hai semuanya, perkenalkan nama saya Benedictus Putra Jolternip. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Geografi C, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan jauh dan komponen-komponennya. Nah, masuk saja ke pembahasan yang pertama kali, yaitu pengertian dari pengenalan jauh. Pengenalan jauh itu sendiri adalah pengambilan data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau bisa dikatakan pengukuran atau pengambilan data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan yang terbaru yaitu teknologi drone. Yang kedua yaitu sistem dari pengenalan jauh. Yang pertama ada sistem aktif, di mana sistem aktif itu sendiri adalah sensor pengenalan jauh yang dilengkapi alat pemancar dan alat penerima gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah sistem pasif, di mana sistem pasif adalah sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang elektromagnetik saja. Yang ketiga yaitu komponen-komponen dalam pengenalan jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dari pengenalan jauh itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengenalan jauh sistem pasif. Pengenalan jauh sistem pasif menggunakan tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari. Di mana matahari ini sendiri memanfaatkan cahayanya sebagai pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Yang kedua yaitu pengenalan jauh sistem aktif. Pada pengenalan jauh sistem aktif, perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari dan di segala cuaca. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer di sini mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang. Terkadang sinar matahari ini juga bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga data dalam pengenalan jauh akan terlihat rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek pasti mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sementara objek yang pantulan atau pancarannya sedikit tampak akan lebih gelap. Yang keempat, sensor. Sensor di sini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Ini adalah contoh dari sensor. Yang pertama itu ada radar dan yang kedua itu ada radiometer. Ini ada gambarnya mungkin untuk pengertian umum lah ya. Yang kelima yaitu wahana. Wahana di sini adalah kendaraan yang membawa sensor untuk melakukan pengenalan jauh dan membawa kembali data yang telah direkam oleh sensor. Contoh dari wahana itu sendiri ya ada teknologi terbaru yaitu drone dan teknologi yang lebih canggih lagi dan bisa merekam dari luar bumi yaitu satelit. Ini adalah kedua gambar dari drone dan satelit. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang keenam yaitu perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual dengan alat bantu stereoskop. Perolehan data dengan cara numerik atau digital disebut dengan menggunakan data digital melalui komputer. Yang ketujuh, penggunaan data. Di sini tingkat keberhasilan dari penerapan sistem pengenalan jauh ditentukan oleh penggunaan data berdasarkan kerincian, keandalan, dan kesesuaian data dari sistem pengenalan jauh, di mana hal ini akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data pengenalan jauh oleh para pengguna. Di sini adalah tahap-tahapan dalam pengenalan jauh, di mana sensor di sini pertama kali akan menerima pantulan dan pancaran dari objek menggunakan tenaga dari sumber matahari. Setelah sensor menerima pantulan dan pancaran dari objek, sensor akan memberikan data berupa visual dan digital. Data visual ini nantinya akan diidentifikasi lagi oleh non-citra, di mana non-citra ini adalah manusia.
Nah, dari data visual dan digital ini akan menghasilkan citra dan kemudian akan dibagikan oleh aneka pengguna data. Nah, mungkin sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan ataupun perbuatan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.